itu sudah menjadi lahan untuk korupsi baru di tingkat paling bawah desa. Dari atas sampai paling bawah. Nah, ya begitu. Nah, apalagi sekarang di RT RW, aduh, itu udah korupsi model baru lagi Pak Saiful. Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saiful. Terima kasih Pak Brigjen Purnawirawan H. Purnomo sudah hadir lagi di channel ini. Ya. Sahabat-sahabat semua, selamat datang di Ermo TV, kebaikan yang terorganisir. Siang hari ini ada fenomena menarik Pak Brigjen di Solo. Ya. Tempat kediaman Pak Jokowi ini demo-demo semakin marak. Kan kalau sebelum-sebelumnya kita lihat di Jakarta, Ya. adalah di beberapa kota lainnya. Ini di kota kecil, Solo, ya tentu kita tahu karena disitulah kediaman Pak Jokowi. Ya. Nah, yang menarik adalah ini juga ada kabar dari rmol.id, beredar ajakan kepung rumah Jokowi di Solo. Wah, ini ngeri kali nih. Setelah lengser dari jabatan Presiden ke-7, pelan-pelan terungkap kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun menyimpan banyak masalah. Kini masyarakat dari berbagai elemen menuntut Jokowi untuk diadili atas kepemimpinannya selama 2 periode. Kemarahan rakyat terlihat dari banyaknya coretan adili Jokowi di sejumlah kota antara lain Medan, Jakarta, Yogyakarta, Solo, dan Malang. Rakyat menilai Jokowi bertanggung jawab atas berbagai kebijakan kontroversial termasuk IKN yang terancam mangkrak. Di Solo pada Minggu kemarin berarti. Ya. Massa dari sejumlah elemen melakukan aksi mulai dari Balai Kota Solo bergerak menuju rumah Jokowi di Kelurahan Sumber. Aksi ini juga dipicu dengan masuknya Jokowi dalam daftar finalis tokoh terkorup 2024 versi OCCRP. Status tersebut memperkuat kecurigaan publik terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi selama pemerintahannya. Selain menggelar aksi di jalan, beredar juga seruan di media sosial untuk mengepung kediaman pribadi Jokowi. Meski demikian, hingga saat ini aparat keamanan belum melaporkan adanya pergerakan massa ke lokasi. Pak Brigjen sebagai purnawirawan TNI cukup dekat juga dengan Pak Prabowo, tahu bagaimana profil kepribadian Pak Prabowo, bisa melihat fenomena hari ini dalam sudut kacamata Pak Prabowo ini, apa yang beliau akan antisipasi, akan lakukan atau akan sikapi lah terkait dengan riuhnya adili Jokowi. Ya. Ya, Pak Saiful, terima kasih Pak Saiful udah menerima saya di Ermol TV ya. Kalau berbicara tentang situasi nasional terakhir setelah 100 hari Pak Saiful ya. Ya, pasca 100 hari. Ya, pasca 100 hari dari Pak Prabowo, memang rakyat sudah bisa menilai selama 2 periode Pak Jokowi ini apa yang dihasilkan, apa yang terjadi, apa dampak yang menimpa rakyat sebagai pemilik negeri lo ya. Pemilik. Ya, pemilik negeri. Nah, tentunya ini berkaitan dengan apa langkah daripada Pak Prabowo ya. Kalau Bapak tadi sampaikan dana untuk IKN agak mangkrak begitu ya, nggak ada. Ya wajar Pak Saiful, memang nggak ada uang kok Saiful. Presiden harus katanya sekarang mencari utangan lagi atau apa begitu ya, untuk membayar di tahun ini hutang dan segalanya 1.000 triliun ya. Ini kan uang 1.000 triliun nggak gampang Pak Saiful ya. Kita aja ngelihatnya belum ya. Nggak kebayang jumlahnya. Ya nggak kebayang gitu ya. Mungkin semeja ini lebih kali Pak Saiful. Nah, tekanan-tekanan ini membuat Pak Prabowo mengambil satu keputusan kebijaksanaan, misalkan mengurangi atau mengurangi daripada anggaran-anggaran pemerintahan ya, gitu. Jadi wajar Pak Saiful karena memang uang tidak ada. Kembali lagi Pak Saiful, memang zaman Jokowi 2 periode,
memang bagus Pak Saiful, bangun ini, bangun itu dan sebagainya kalau uangnya ada. Nah, Iya. kalau uangnya nggak ada, dapat utang Pak Saiful ya gimana ya gitu ya. Jatuh tempo kita harus bayar. Nah, ini yang mungkin tidak dipikirkan oleh Pak Jokowi, sehingga menjadi beban presiden periode selanjutnya, Pak Bowo. Nah, tentunya Pak Bowo kebingungan nih, sumber dananya dari mana nih buat bayar semua? Iya. Buat APBN mana kan gitu ya. Akhirnya Pak Bowo membuat satu kebijakan mengurangi beberapa pos sehingga pemerintah adalah cadangan uang ya. Walaupun kata ya informasi yang ada bahwa Pak Bowo harus mencari 1.000 triliun untuk membayar pokok dan bunga di tahun ini. Ya. Nah, mengenai apa yang dilakukan oleh rakyat sekarang, antara lain di Solo ya, karena Solo itu menjadi perhatian orang, karena Pak Jokowi akan setelah lengser dari presiden akan tinggal di sana. Di mana tanahnya cukup luas Pak Saiful ya, itu mungkin nanti ibarat keraton begitu, kira-kira gitu ya. Tapi ya sudahlah, mungkin itu rezeki beliau kalau memang Allah mengizinkan. Gitu. Kita tidak tahu nanti apa yang terjadi. Nah, rakyat sekarang menjadi pengamat yang terbaik dan berusaha untuk mengambil sikap begitu ya. Kenapa pengamat? Karena melihat perkembangan sekarang pemerintahan zaman Pak Bowo ini 17 Menko apa Menteri gitu ya. Menteri. Terikut lain-lainnya dan sebagainya itu masih katanya titipan Pak Jokowi. Kan gitu ya. Nah, ini membuat beban buat Pak Bowo. Seharusnya memang zaman kepemimpinan Prabowo mataharinya satu, Prabowo. Tidak ada orang lain yang berusaha untuk membuat menjadi matahari. Nah, ini Pak Jokowi masih seperti itu. Ini yang bahaya buat perjalanan karir Pak Bowo dalam memimpin negeri ini. Itu mungkin. Nah. Jadi masih ada yang main presiden-presidenan kan? Ya, begitulah kira-kira ya. Datang ke sana ke sini gitu minta perlakuan masih begitu. Padahal itu biaya rakyat itu. Nah, ya nggak tahu nih dari mana Pak Saiful ya gitu ya. Kan ya. kalau pengamanan pakai polisi sebanyak 191 orang, ya pasti uang rakyat itu dari. Ya begitulah kira-kira ya. Tapi Pak Jokowi merasa ya inilah kekurangan, atau seharusnya Pak Jokowi lebih bijak ya. Jangan berlaku seperti itu. Kalau toh mau incognito mau datang ke tempat mana ya silakan aja jalan sendiri kan gitu ya. Tidak perlu membuat satu katakan protokoler seperti itu. Itu mungkin Pak Saiful. Nah, barangkali ini yang membuat kemudian kemarahan rakyat terus naik, akhirnya mencapai puncaknya dan ya sampai tulisan-tulisan grafiti di mana-mana, ada di Jokowi, di Jogja, di Solo, di Jakarta bahkan. Ini dalam pandangan Pak Pur, barangkali secara intelijen tentara ini, apakah ada tanda-tanda tertentu ketika tulisan-tulisan marak sekarang di mana-mana selain demo begitu, Pak? Ya. Dengan kemajuan teknologi, saya pikir semua berita itu sudah masuk ke HP kan gitu Pak Saiful ya. Dan HP ini bisa nanti dibuka oleh setiap orang dimanapun dia berada. Mau di Indonesia maupun di luar ya, karena IT ini kan tidak ada batas negara katanya begitu ya. Jadi apapun yang terjadi di Republik ini, seluruh manusia di dunia ini bisa tahu, kan gitu ya. Tidak ada yang rahasia lagi. Nah, inilah beban-beban yang Pak Bowo harus hadapi. Terakhir tadi Pak Saiful bicara tentang gas 3 kilo ya. Saya awali dulu dengan pidatonya Pak Bowo gitu ya. Bahwa para staf, para menterinya harus bekerja untuk bangsa, untuk rakyat dan sebagainya ya. Pak Bowo berusaha untuk bagaimana rakyatnya ini tentram dikit ya, walaupun mungkin uangnya nggak ada. Karena lapangan kerja nggak ada Pak Saiful ya. Contoh misalkan barang-barang dari luar masuk gitu ya, dengan harga yang murah sehingga pabrik di Indonesia pada tutup, buruh terjadi PHK. Nah, situasi ini membuat rakyat semakin mencari tahu apa yang terjadi di negara ini gitu ya. Oh, ternyata melihat gitu ya. Keputusan yang terakhir, Prabowo bicara untuk bangsa, untuk rakyat. Salah satu menterinya membuat kebijakan gas 3 kilo ini ya dipersulit begitu Pak Saiful ya. Seharusnya tidak membuat satu kebijakan merubah seperti itu. Tetapi pengawasan dari pelaksanaan mulai dari Pertamina sampai ke bawah sampai kepada pemakai gitu ya. Pengawasan yang perlu. Oh, dibatasi.
Kalau distributor harus ngambilnya cuman misalkan 500 perak atau 1000 gitu ya. Ya apa benar melakukan seperti itu? Dan harus sampai kepada pembeli berapa nilainya. Nah, malah Pak Bahlil bilang nanti gas 3 kilo akan lewat RT RW ya gitu ya. Waduh Pak Saiful. Kalau kita mau jujur ya, uang pembangunan desa Pak Saiful itu udah jadi bancaan ya. Nah gitu ya. Bukan rahasia lagi Pak Saiful. Itu sudah menjadi lahan untuk korupsi baru di tingkat paling bawah desa. Dari atas sampai paling bawah. Nah ya begitu. Nah apalagi sekarang dibantu RT RW. Aduh itu udah korupsi model baru lagi Pak Saiful.